Pekerjaan utama setan, misi hidup setan adalah menebarkan kebencian. Kalau sudah ada kebencian, itu artinya ada racun yang masuk. Menetralkan racun hanya dengan cara kasih. Pekerjaan utama setan, misi hidup setan adalah menebarkan kebencian yang membuat kita menjadi berdosa. Jadi racun yang ditebarkan setan itu adalah kebencian, ketakutan, marah, tidak sabar. Sedangkan yang ditebarkan Yesus adalah kasih. Kasih itu menjadi racun bagi setan. Ya, benci itu menjadi racun bagi orang yang mengikuti Yesus. Nah, kalau sudah ada kebencian, itu artinya ada racun yang masuk. Menetralkan racun hanya dengan cara kasih. Orang malas tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa diubah dengan cara marah. Orang bodoh tidak bisa diangkat derajatnya dengan cara marah atau meninggalkan dia. Orang tidak jujur tidak bisa diubah dengan cara menjauhkan dia, menyalahkan dia, ya, tetapi dengan cara kasih. Bodoh, tidak jujur, tidak sabar adalah racun yang ada pada orang yang disebarkan setan. Ya, itu hanya bisa dilawan, dinetralkan dengan kasih. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang buruk dari orang, jangan buru-buru marah, jangan buru-buru tinggalkan dia. Ya, seperti yang diajarkan Yesus hari ini, bahwa menurut persepsi orang bodoh yang diajarkan Yesus adalah keras. Tetapi sikap orang yang hidup bersama Yesus tidak meninggalkan Yesus, tetap bersama Yesus. Untuk anggota SKK, ya, satu pertanyaan yang perlu kita refleksikan. Untuk apa kamu disembuhkan? Untuk apa kamu disembuhkan? Tentu punya tujuan. Bukan hanya untuk kebanggaan diri. Bukan untuk kesombongan diri. Kita disembuhkan supaya kita adalah saksi
Satu, yang mengalami kasih dan yang membuat orang lain mengalami kasih. Jadi kita sudah mengalami kasih. Tugas kita membuat orang lain mengalami kasih. Supaya kasih kita tidak habis dan menjadi modal untuk membuat orang lain mengalami kasih, kita jangan pernah kabur. Jangan meninggalkan, jangan pernah kabur. Sebenarnya sudah terjadi di dalam diri kita bersama. Semakin kita terus bersatu secara internal, kasih kita semakin kuat. Racun yang dilontarkan dari mulut ini untuk Pak Mans. Racun yang dilontarkan oleh Dwi untuk Pak Mans. Tetapi dinetralkan oleh senyuman. Itulah kasih. Ya, racun yang dilontarkan oleh Pak Mans kepada Erina. Racun yang dilontarkan dari mulut Pak Mans untuk santer. Ya. Dibalas dengan setia mendengarkan. Ya. Setia menjadi sopir dan setia tersenyum. Nah, jadi bagaimana racun itu dinetralkan oleh kasih. Andrawasari. Oh, Andrawasari. Jadi jangan gegabah meninggalkan. Buruk pada orang, ya, mungkin buruk itu persepsi kita, seperti yang dialami oleh para murid. Jadi apa yang dikatakannya buruk bagi mereka. Nah, buruk itu ya keburukan yang ketika kita meninggalkan Yesus, maka kita tetap berada pada keburukan. Dan kita tidak mendapatkan yang mulia dari yang keras yang disampaikan. Ya. Dan hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorai, karena kasih sangat kuat di antara kita, dan kasih itulah yang membuat semua racun yang mengalir dari diri kita masing-masing dinetralkan dengan mudah dengan kasih. Mari, jangan pernah kabur, ya, karena kasih yang kita dapatkan dari Tuhan tidak hanya menyembuhkan tubuh kita. Kasih yang kita terima juga melawan ketakutan kita, menghapus kebodohan kita, menghapus kerakusan kita, dan membuat modal kita untuk membahagiakan orang lain juga
semakin besar. Jadi paling tidak buah dari kesetiaan kita keras SKK ini. Melarang yang tidak kita, ya, melarang yang makanan yang paling kita sukai. Melarang untuk makan banyak. Kita tidak kabur. Dan karena kesetiaan itulah, maka kasih Allah yang terus, saya tidak mengatakan mengalir. Kalau mengalir itu bisa menghanyutkan kita. Kasih Allah itu tetes. Tetes sedikit-sedikit. Sehingga kita tidak merasakan tetesannya. Tapi kita melihat basahnya. Hasil dari tetesan itu. Jadi kita setia dan akhirnya tetesan yang rutin itu tidak hanya membasahi dunia sekitar kita, tetapi juga membasahi dunia yang semakin luas. Di tempat kerja, dalam keluarga, ya. Bahkan sekarang kita secara tidak langsung berhasil meracuni setan dengan kasih minimal mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga kita sendiri, dan di tempat kerja. Maka paling tidak kehadiran kita di tempat kerja itu memberi warna kasih yang membuat orang lain mungkin belum terkagum-kagum, tetapi mereka menemukan satu cara hidup yang lain. Karena banyak orang berpikir apa yang mereka lakukan itu sudah benar. Ketika kita datang, maka terjadilah yang namanya, kalau dalam logika itu ada antitesis. Iya, antitesis. Lalu mereka bertanya, mereka perhatikan, dan secara tetesan yang sama menghasilkan sintesis. Jadi kita sudah menjadi Rasul abad 21 untuk dunia. Sekeras apapun yang kita hadapi, sekasar apapun yang kita hadapi, seburuk apapun yang kita hadapi, terimalah bahwa buruk, kasar, keras itu adalah persepsi kita. Jangan kabur membawa persepsi itu. Setialah, karena dengan tetesan yang terus mengalir, persepsi kita bisa diubah. Oke? Kasihilah musuhmu. Karena hanya dengan kasih, musuh itu bisa berubah menjadi sahabat. Kebodohan hanya bisa diatasi dengan kecerdasan, kesabaran, ketulusan, kesetiaan. Menghadapi orang yang masih rakus makan hanya bisa dibantu dengan cara terus mendengarkan, terus setia mendampingi, dan terus cubit perutnya. Terima kasih.